Padahal aku tiap hari naik kereta, susah cari masker. Ngeri kali negara ini. Gimana? Aduh, gini Dharma. Kita jangan terlalu khawatir. Kita sudah berdoa. Ini fakta. Nggak ada yang murah lagi. Susah cari masker. Aja berdoa. Makanya aku juga sarankan latihan paduan suara kita itu kita tutup aja dulu 2 minggu atau 3 minggu supaya kita nggak khawatir. Jangan. Ada bapak-bapak di sini. Iya, Ada iya. percakapan yang hangat kelihatannya. Iya, diskusi ya. Iya, tentang corona ini sama kita kan nggak tahu siapa yang bawa, siapa yang itu. Nah, aku bilang sih karena masker mahal, alat sanitasi mahal, latihan kur kita ini juga kita tutup aja dulu 2 minggu atau 3 minggu supaya kita yakin. Ya, begini. Sebetulnya kita alasannya sangat kuat untuk bisa takut, untuk cemas di situasi seperti ini. Tapi kebetulan ada percakapan beriman yang sehat di tengah dunia yang sedang sakit. Bagaimana kalau kita langsung saja gabung supaya nanti di situ lebih jelas kita bicarakan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dunia sedang ada dalam sebuah masalah global yang serius di bidang kesehatan. Setelah World Health Organization atau WHO mengumumkan bahwa COVID-19 atau virus corona menjadi sebuah pandemi global yang kita lihat hari-hari ini sedang melanda dunia. Yang menarik adalah Rasul Paulus mengingatkan agar kita, orang-orang percaya, tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi mengalami pembaharuan budi kita sehingga kita dapat menghasilkan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karenanya saya Daniel Ivan mengajak Anda untuk menyaksikan program Mimbar Agama Kristen Beriman yang Sehat di tengah dunia yang sedang sakit. Selengkapnya ikuti saya dan kita saksikan program ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Halo pemirsa, salam sejahtera untuk Anda, Shalom. Apa kabar Anda? Saya Daniel Ivan. Senang sekali boleh kembali menyapa Anda melalui layar kaca TVRI. Dan tentunya kita rajut kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen. Sebuah program yang mencerahkan, membangun, dan menguatkan iman Kristen kita. Nah pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa hari ini kita akan bersama-sama berdialog. Dan dialog kita sangat menarik karena ini adalah sesuatu yang sangat relevan, sangat berkorelasi dengan kondisi yang ada di saat-saat sekarang ini. Kita akan berdialog dengan sebuah tema beriman yang sehat di tengah dunia yang sedang sakit. Dan langsung saja saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah menemani saya. Saya ditemani bersama dengan Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Shalom Pendeta. Shalom Pak Daniel. Ya, terima kasih Pendeta sudah hadir dalam program ini. Dan pemirsa, saya juga ditemani bersama dengan Sintua Faber Nababan STMM. Shalom Sintua. Shalom Pak Ya. Daniel.
terima kasih sudah hadir dalam program ini. Dan saya juga ingin menyapa Anda, audiens, yaitu anggota jemaat dari HKBP Menteng dan dari Himpunan Dharma Kasih. Shalom. Ya, terima kasih Anda sudah hadir, dan tentunya kehadiran Anda akan membuat dialog kita menjadi semakin hangat nantinya. Dan kita langsung saja kepada pembahasan kita, Pendeta. Kita tahu kondisi yang sedang dialami secara global setelah ditetapkannya pandemi oleh WHO, dengan persoalan ekonomi yang menjadi semakin melambat. Kita sudah masuk ke dalam persoalan resesi. Tentu ini mengakibatkan tingkat stres menjadi semakin bertambah. Nah, hari ini ada sebuah nasihat yang tadi pembacaan nasnya sudah kita dengarkan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Ini global nih. Dunia sedang dalam kondisi seperti itu. Bagaimana kita bisa menjadi tidak serupa dengan dunia di tengah kondisi yang, siapa sih yang nggak takut, Pendeta? Ya, terima kasih Pak Daniel. Pertama, sebelum kita masuk ke tema ini, kita perlu menyapa seluruh saudara-saudara kita di seluruh dunia yang tengah diterpa oleh musibah corona ini, dan kita berharap Tuhan yang berkarya, bekerja supaya masalah ini tetap bisa tuntas. Iya. Betul seperti tadi Pak Daniel katakan, kalau kita amati pengalaman kehidupan kita amati apa yang terjadi, sebetulnya dunia ini bisa memberi 1000 alasan kepada kita untuk khawatir, untuk takut, untuk bahkan meratap, karena situasi dunia kita sedang dalam berbagai pergumulan. Iya. Tapi yang pasti juga kita punya satu alasan untuk bisa tetap berpengharapan, untuk tetap bisa teguh dan bisa menjalani kehidupan dengan sukacita. Dan satu alasan ini sebetulnya jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat ketimbang 1000 alasan. Apa itu alasannya, Pendeta? Alasan yang pertama bahwa Tuhan tetap memegang kendali dunia ini sekarang. Tuhan aktif bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan tetap memegang kendali dan dia tetap aktif bekerja ya. Betul. Dia kemudian tidak lepas tangan begitu ya. Benar. Dia terlibat dalam pergumulan manusia ya. Iya. Nah, kalau bicara satu alasan, kalau saya boleh menggunakan istilah kamera gitu ya, di antara sekian banyak objek, kalau kemudian ada satu objek, maka kita sedang fokus tuh ya. Betul. Kita sedang fokus. Nah, kalau bicara tentang fokus, apakah fokus perhatian kita ini bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita, Sintua? Apakah sesuatu yang kita fokuskan ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita? Shalom Pak Daniel, Ya. shalom para pemirsa, Bapak Ibu yang diberkati, dikasihani Tuhan. Seperti Pak Daniel sebutkan tadi, stay fokus. Iya. Syukur kepada Tuhan. Di dalam perjalanan hidup saya membina relationship. Untuk dapat stay fokus, saya harus tetap membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam perjalanan saya mengetahui bahwa Tuhan itu sangat mengasihani saya. Di dalam kehidupan saya, tentu saya tidak lepas dari dunia. Pastinya akan sangat mempengaruhi di dalam kehidupan saya. Tetapi dengan mengertinya saya kepada siapa akan berangkat, dan di dalam hubungan saya selalu membina hubungan yang baik melalui doa kepada Tuhan. Itulah yang menjadi saya stay fokus, sehingga hidup saya menjadi lebih tentram. Ini tadi menarik, Sintua mengatakan terhubung dengan Tuhan. Nah, bagaimana ini, Pendeta? Betul, karena dari pengalaman kita pun, Pak Daniel, fokus kita atau pusat perhatian kita itu menentukan perasaan kita. Fokus pusat perhatian kita menentukan seluruh gerak hidup kita. Artinya kalau kita sekarang perhadapkan, di satu segi ada Tuhan yang kuasanya jauh lebih dahsyat, dan di segi lain kita sedang berhadapan dengan berbagai tantangan, persoalan kehidupan, ketakutan. Sekarang kemana fokus kita arahkan? Kalau fokus atau pusat perhatian kita tujukan kepada Tuhan, maka kita seperti yang tadi tetap akan bisa dengan tenang, dengan jernih, dan berenergi tentu menghadapi ini semua. Jadi terhubung dengan Tuhan memberi energi yang positif ya. Nah, ini adalah kondisi yang berbeda. Di satu sisi Paulus mengajarkan, mengingatkan, menuliskan dalam suratnya untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Dunia boleh dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, dan segala macam persoalan. Tapi kita harus berubah. Nah, sekarang persoalannya, apakah manusia yang sudah berdosa, terjual di dalam dosa, hidup dalam sinful nature atau yang kita sebut dengan kodrat atau tabiat dosa itu bisa berubah? Apakah bisa menghasilkan perubahan dari orang yang seperti itu, Pendeta? Betul, Rasul Paulus sendiri berulang kali membedakan antara hidup
dalam daging, hidup Ya. dalam roh. Ya. Nah, hidup dalam daging ini mau menunjukkan bagaimana kehidupan, keakuan, mengandalkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Nah, sekarang dengan berubah dalam artian dari kehidupan kedagingan ke hidup di dalam roh, nah ini yang sedang kita butuhkan sebetulnya dalam kehidupan kita, keberimanan kita sekarang. Ini seperti Paulus katakan, manusia batiniah yang terus diperbaharui dari hari ke hari. Itu gitu ya. dia. Baik, ini menarik sekali dialog kita. Nanti kita akan masuk ke segmen berikutnya, kita akan gali lebih dalam lagi bagaimana kita bisa beriman sehat di tengah dunia yang sakit. Tapi kita harus jeda sejenak, pastikan Anda tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Beriman yang sehat di tengah dunia yang sedang sakit, itu adalah pembahasan yang sedang kita diskusikan. Dan kita masuk ke segmen kedua dari dialog kita ini, dan apa yang kita butuhkan setelah tadi kita selalu terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, kita mengalami perubahan, ya. Dan ketiga, ini kira-kira ada hal apa lagi yang kita bisa lakukan? Ya, betul Pak Daniel. Bagaimana kehadiran kita sebagai orang percaya dimanapun, di tengah-tengah situasi apapun yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, supaya kehadiran kita sungguh-sungguh membawa solusi, bukan menambah atau memperparah masalah. Iya, iya. Itu yang paling penting tugas kita, tapi urutannya tetap yang pertama. Hanya ketika terhubung dengan Tuhan, Iya. dan kita dibaharui, dan kita menjadi alat di tangan Tuhan sebagai bagian dari solusi. Iya, Tidak iya. memperparah masalah. Bagian dari solusi ini ada satu hal yang kita juga cermati dengan kondisi. Jadi beberapa waktu lalu ketika pemerintah secara resmi mengumumkan terjadinya atau adanya warga negara Indonesia yang terinfeksi dengan COVID-19 atau virus corona, tidak lama setelah itu terjadi panik buying. Mereka borong gitu ya. Nah, ini kan tentu bukan bagian dari solusi, malah ketika terjadi rush, terjadi panik seperti ini kan justru menyebarkan kepanikan, karena dalam psikologi kerumunan sendiri orang cenderung tidak menjadi dirinya sendiri. Ini bagaimana supaya kita bisa menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah? Ya, Pak Daniel, artinya kalau kita kategorikan kehadiran manusia kita di tengah-tengah persoalan kehidupan, kita bisa kategorikan 3. Yang pertama itu yang ideal, yang kedua yang minimal, dan yang ketiga jangan sampai yang ketiga yang fatal. Yang ideal itu ada masalah, ada kepanikan, ada kecemasan, orang Kristen secara pribadi hadir atau secara persekutuan bisa membangkitkan semangat kembali. Bisa membuat orang tenang dan teduh. Menimbulkan optimisme. Menimbulkan optimisme. Jadi kalau pemerintah misalkan sudah mengajak supaya masyarakat tenang, ya gereja, orang-orang Kristen secara pribadi ikut menjadi bagian dari solusi menenangkan. Iya. Nah, ke sana kita sebetulnya yang ideal. Lalu bagaimana dengan yang minimal? Yang minimal sekiranya ya, kita tidak bisa menolong orang, minimal kita tidak
mengganggunya. Kalau kita tidak bisa membuat orang bersuka cita, minimal kita jangan membuatnya sedih. Iya. Kalau misalkan masyarakat panik, kita tidak bisa menyemangati, jangan menambah kepanikan lagi. Jangan sebarkan hoax. Jangan gitu sebarkan hoax semakin orang. Baik. Dan itu tadi nomor 3, jangan sampai orang-orang Kristen secara pribadi atau persekutuan masuk ke golongan yang fatal. Iya. Fatal orang belum apa-apa. Kehadiran kita membuat orang yang tadi seperti hoax, ada kabar-kabar yang tidak jelas, membuat orang panik, menjadi cemas. Nah, sebetulnya ini sedang terjadi di negara kita. Tetapi bagaimana kita orang-orang percaya yang tadi itu, kehadiran kita, karena kita terhubung dengan Tuhan, orang yang terhubung dengan Tuhan itu, pasti kehadirannya menjadi solusi. Baik, ini sungguh menarik sekali nasihatnya. Dan saya buka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, silahkan. Baik. Shalom, saya Dani. Saya mau bertanya, sebagai orang Kristen, bagaimana kita mensikapi ketakutan yang sekarang terjadi karena penyebaran virus corona? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan, saya tampung dulu, silahkan. Shalom, nama saya Dolo Kutagalung. Saya mau bertanya, apa yang harus saya katakan atau bagaimana